Katanya Bapak asli kelahiran Belawan. Ya, saya lahir di Belawan, di Undi Kampung RS, Rumah Sakit Umum pada saat itu. Saya lahir di situ, di Belawan. Sampai tahun 78 saya pindah ke Marelan. Di situasi Belawan nggak gini lah dulu. Belum kayak dulu gimana? lebih rapi, lebih tertata, lebih laut, pinggir laut itu masih bersih, belum ada rumah-rumah kayak sekarang. Jadi kesannya kumuh pada saat itu. Jadi kira-kira pasang ini gimana, Pak? Kalau pasang ini, kalau setahu saya dulu, saya masih tinggal di Belawan, ya itu 4 tahun sekali, 5 tahun sekali itu. Ini tiap hari Pak pakai makan obat aja. Saya nggak tahu itu. Itu kan mungkin ada ketinggian atau apa yang tidak maksimal lagi antara laut dengan daratan. Jadi kira-kira apa Pak? Menurut Bapak terkait dengan sejarah dulu sama sekarang? Kalau dulu tempat peresapan air itu kan masih banyak seperti hutan mangrove. Itu kan hutan mangrove itu kan salah satu penentu tingginya air atau peresapan air lebih tinggi ke sana. Jadi kalau sekarang itu kan sudah jadi tambak, sudah jadi jadi tidak ada pengerukan yang maksimal yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait gitu. Jadi kira-kira instansi mana yang seharusnya Pak yang melaksanakan agar Belawan ini aman gitu? Dan kalau saya melihat harus ada antara pengusaha dengan pengguna jasa atau penguasa atau pengusaha yang melakukan kolaborasi bersama untuk memperdalamkan laut itu. Iya, harusnya seperti itu. Dulu saya ingat dulu Pak ada cerocok. Iya. Sekarang timbul aja, terakhir nggak ada luapan air Pak ya. Iya. Ke darat lah dia. Iya. Jadi peresapan air tadi sudah tidak lagi maksimal. Ya alhamdulillah saya lihat sekarang walaupun saya nggak tinggal lagi di Belawan itu, di kampung itu tempat saya lahir, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi naik pasang kena ke situ. Karena banjir rob, jago wali kota kami Pak. Pak Bobi Apip Nasution. Iya, Pak Bobi Apip Nasution. Peduli dia sama masyarakat Belawan. Jadi benteng banjir rob. Kayak Uni Kampung itu lagi tidak ada lagi banjirnya itu menyerang ke kota ya kan. Tahun berapa itu 2019. Pasang. Kita Pak sini. 2019 itu pernah terjadi ya. Pasang sampai di depan Pelindi itu hampir 1 dengkul ya, kedalaman hampir setengah meter kurang lebih itulah. Jadi saya setuju Pak untuk mengurangi kenakalan, banjir rob, dan pemerintah harus peduli lah. Iya. Salah satu banjir, kenakalan, ada juga faktor teknologi ini yang mempengaruhi kenakalan remaja. Salah satu contoh, lihat film, lihat apa. Jadi sekarang kita kalau masa itu kembali ke masa kita umur 15 memang bisa dikatakan masih di bawah umur. Karena pola berpikirnya belum diselimuti oleh teknologi. Kalau sekarang umur 15 tahun, pola berpikirnya itu lebih dari 30 tahun. Kenapa? Teknologi tadi yang mendidik mereka salah. Paksa Pak ya. Iya, di sini masalah yang paling konkret. Jadi kita tidak bisa berpedoman kepada kepolisian sebagai faktor pengamanan untuk mengatasi ini. Jadi diminta kepada orang tua harus lebih lagi bersinergi mendidik anaknya ke depan untuk lebih baik. Sekarang beda Pak. Kalau nasihati sedikitan anak-anak sekarang, apa dibilang Pak? Atur anakmu katanya gitu. Inilah sekarang pola berpikir orang tua yang belum mantap menjadi orang tua. Hanya sekedar disebut orang tua yang mewakili anaknya, tetapi pola berpikirnya belum bisa dikatakan orang tua. Tua dia memang, tapi pola pikirnya belum tua. Jadi kira-kira Pak, harapan Bapak untuk Belawan akan datang, apalah kira-kira Pak yang bisa sehingga Belawan nyaman, aman, tetap dan enak Pak diduduki Pak gitu. Iya, kalau kita kembali ke masa era
80-an, tujuan masa-masa kita dulu kecil, Belawan itu aman dan nyaman, ya. Kita tahu dulu di gudang garam itu kalau lebaran, kita kumpul di sana main tembak-tembakan air, naik beca, ya kan? Sekarang itu kan nggak ada lagi. Jadi maksud saya itu kepada generasi, khususnya orang yang berusia, sudah punya anak, sudah punya ini, dikasih kenangan memori. Ya, walau saya sekarang ini berdomisili di Marelan, tapi saya tiap tahun pasti bawa anak saya ke Belawan untuk bermain, mengenang masa lalu. Beginilah masa lalu saya. Sejarah ya. Iya, mengenang sejarah kita masih kecil-kecil dulu. Itu. Dari TNI. Oh iya. Nah, pemain bola PSMS juga banyak yang orang Belawan ini sudah berhasil dan memperjuangkan kota Medan ini khususnya dari Belawan. Oh, untuk itu buat pemerintah perlu diperhatikan. Kembalikan sejarah, terutama untuk ikon olahraga. Banyak bibit-bibit yang bisa ditimbulkan di Belawan ini, terutama sepak bola, voli, dan futsal zaman sekarang ini, bulu tangkis dan lain-lain. Perhatian salah satu lembaga seperti KONI harus bisa memajukan Belawan lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Ikon tahun 70-an sampai 80-an itu harus dikenang. Iya. Jadi generasi yang sekarang harus merasakan bagaimana Belawan di era 70-an. Iya. Ya. Jadi Belawan ini jangan dikatakan Belawan ini daerah kumuh. Saya menolak keras itu kalau dibilangkan Belawan daerah kumuh. Iya, ini. pasti itu, Pak. Karena Belawan ini ikon, tahun 70-an ikon. Orang Medan itu mainnya ke Belawan. Iya. Seperti naik sampan kalau lebaran itu, Iya. seperti naik kapal Permina, Iya. tenggelam dia. Jadi itu tadi. Oh iya, oke. Nah, jadi saya berharap kepada pemerintah, kembangkanlah UKM-UKM di Belawan ini agar usaha kecil menengah tadi berkembang. Oh iya, Pak ya. Ya diminta kepada kelurahan, kecamatan berkolaborasi lah untuk membangun kembali Belawan dari UKM-UKM tersebut. Nah, iya. itu Pak. Biar nggak ada lagi pengangguran atau kesenjangan. Dikembangkan UKM tadi, usaha kecil menengah itu agar para ibu-ibu rumah tangga itu bisa mengembangkan usaha kecilnya. Oke. Nah, jadi kita kenanglah Belawan ini di era 70-an sampai 80-an kejayaannya. Oke, terima kasih. Kebenaran Bapak ini adalah mantan warga Belawan asli. Warga Belawan asli yang meminta pemerintah daerah untuk mengembalikan sejarah tadi, agar Belawan menjadi ikon kembali, terutama dengan adanya pelabuhan-pelabuhan, timbulkan kembali taman hiburan, taman bermain anak-anak, taman olahraga, sehingga orang Belawan habis waktunya untuk kesehatan. Jadi terima kasihlah buat Pak Suryo ya. Yuk. Sehat-sehat kita semua Pak ya. Kira-kira Pak, Bapak bilang tadi asli kelahiran Belawan. Pasti Bapak masih ingatlah sejarah dulu Pak ya. Mungkin di situ ada taman bermain, taman olahraga, taman untuk hiburan seperti layar tancap, masih ada nggak dulu tuh Pak? Coba tolong Bapak ceritakan dulu Pak. Jadi di Belawan ini di era 70-an sampai 80-an, ikon-ikon terbesar ini di Belawan. Orang Medan, orang Marelan itu mainnya ke Belawan, Pak. Ke Belawan mereka main. Kalau dulu ingat Pak, walaupun saya belum lahir pada saat itu, tahun 65 tenggelamnya kapal Permina. Nah, itu dulu orang Belawan itu, orang Medan itu datangnya ke Belawan, Pak, main-main, naik kapal itu. Nah, tenggelam lah tahun 65 itu Pak pada saat itu. Walaupun saya belum lahir, tapi tahu saya sejarahnya itu, cerita. Berarti banyaklah sejarah di Belawan nih ya. Banyak. Kira-kira itu taman bermainnya Pak ada nggak seperti sekarang ini? Kalau taman bermainnya pinggir laut itu termasuk taman bermain namanya Pantai Kasih, Pak. Oh, Pantai Kasih. Pantai Kasih itu dulu luas bersih itu. Dulu itu batu-batu besar banyak Pak di
pinggir laut itu Pak. Naga Putri. Itu Naga Putri, Tapian Nauli, terus Gajah Dompa. Masih ada tuh Pak ya? Ya ada. Jadi kalau yang lahir baru-baru, memang dia lahir di Belawan, tapi nggak tahu deh kalau ditanyai Gajah Dompa dia nggak kenal. Jadi itu markas marinir itu dulu tempat main saya. Itu dulu bekas gudang daripada listrik Belanda pada saat itu. Termasuk rumah-rumah di kampung itu dulu dapur-dapurnya Belanda untuk konsumsi para pasukannya. Itu banyak sejarah yang perlu diangkat kembali Belawan ini Pak ya? Iya. Jadi di era 80-an Belawan itu kota itu, wah kalau kita bilang, karena di sini kan ada Beskop 3, Anavia, Wisma, terus Beskop Cahaya, ada 3 Beskop Pak. Oh, iya. Rame maka. Berarti layar tancap nggak laku di sini Pak ya? Karena Ada juga layar tancap di era 70-an, ada layar tancap. Itu dulu ada tontonan tradisional kayak ketoprak, ludruk. Oh iya. Ada dulu. Wayang Kenapa kulit. sekarang kok bisa hilang gitu Pak? Inilah kadang generasi ini yang belum maksimal mengembangkan masa lalu. Jadi sejarah itu harus diingat. Oh iya. Jadi artinya pada saat itu di Belawan itu sejauh di kampung itu dulu itu pada umumnya orang Jawa tinggal di situ Pak. Jadi orang dari Jawa termasuk kakek saya 1938 sudah di Belawan. Oh iya. Itulah ikut kerja dari Belanda Pak. Tapi aneh unik loh Pak, Belawan. Itu tahu Bapak sejarahnya kok bisa jadi Belawan itu dulu? Dulu di Belawan ini banyak tukang kombo. Jadi Belawan ini Pak, dulu pelabuhan ini kan di Labuan Pak. Oh iya. Makanya di sana ada Kedai Tua namanya, Parto Tua di Labuan itu. Jadi pelabuhan itu di sana. Belawan ini belum jadi pelabuhan Pak. Oh iya. Jadi kalau menurut sejarahnya lucu-lucunya Pak, dulu di sana ada cewek di Labuan sana. Jadi rebutan Pak. Jadi Ulu Balang itu marah, Panglima lah. Oh iya. Jadi dia bilang kalau nak berlawanan Belawan sana. Jadi maka Belawan lah di sini. Sekarang udah jadi? Belawan. Oh, Jadi maksud saya. makanya terjadi berlawanan Pak. Berarti Jadi, ikon yang bisa itu ditimbulkan. sejarahnya, walaupun itu nggak benar, saya pun nggak tahu juga. Gitu. Berarti ikon-ikon yang bisa ditimbulkan di zaman sekarang tuh nggak ada lagi lah Pak ya Belawan ya. Jadi di era 70-an Pak, Belawan ini ikonnya tinggi Pak. Olahraga pun banyak dari sini yang sudah berhasil. Salah satu contohnya volleyball. Itu dulu Polsek Belawan itu namanya Komsiko Pak. Oh iya. Bukan Polsek, Komsiko. Orang lebih kenal Komsiko daripada Polsek Belawan. Itulah ya ciri khasnya Belawan tadi itu Belawan. Itu ciri khas Belawan. Jadi turnamen selalu di situ Pak dibuat. Jadi dulu klub voli di Belawan ini ada 3 Pak, Luni, lumba-lumba, sama RBC. Berarti banyaklah atlet-atlet yang bisa dilahirkan di Iya. Belawan Jadi ini, saya dulu kalau nonton di Wisma itu Pak, saya nggak pernah bayar. Kenapa? Orang tua saya jualan depan Wisma itu Pak. Kalau tahu jualan di Belawan itu, jualan lontong, itu orang tua saya Pak, pecel lontong. Pas di bawah kayu besar itu. Oh gitu ya. Nah itu, jadi disitulah Ya, itulah sejarah. Jadi saya kalau nonton dulu nggak bayar, masuk aja ngantar lontong. Saya juga orang Belawan asli Pak. Iya. Saya lahir di Skoni dulu Pak. Oh Skoni. Skoni dulu. Jalan E itu lah Pak Jalan D ya. saya tinggal dulu Pak. Oh, iya. Jadi itulah salah satu kota yang pernah tertinggal. Iya. Nanti kalau dilihat dari mappingnya Belawan nggak ada Skoni Pak. Sebenarnya kita di Belawan ini satu kebanggaan juga. Salah satu contoh, banyak atlet-atlet yang telah berhasil kayak Manto, Syahidit. Itu dulu pemain poli di Belawan mewakili kota Belawan sebagai PON. Oh iya. Yang dia terus ditarik ke Pertamina. Sekarang nggak ada lagi lah Pak ya. Dulu Hancur ya. main poli dulu, kalau yang 2 itu saya masih ingat itu Pak, karena saya selalu nonton. Dulu kalau di Komsiko itu yang main si Adi sama si Manto penguatnya. Kalau untuk Luni itu Oli sama Pian. Berarti kenapa gitu Pak ya? Karena kurangnya perhatian salah satu lembaga Pak ya, makanya Jadi, nggak bisa dibangkitkan kembali. Sebenarnya Belawan ini bukan kota tapi memang kota yang
apa namanya ya, kurang perhatian dari pemerintah khususnya untuk mengembangkan ini kembali. Ikon-ikon 70-an itu harus dikembalikan lagi. Oh iya. Nah, ikon-ikon itu harus dikembalikan lagi. Mengenang kembali Pak ya. Karena dulu kan Belawan itu ada 3 beskop. Ya. Nah, 3 beskop tadi inilah yang membuat ramai suasana Belawan. Sekarang nggak ada lagi Pak. Itu sekarang nggak ada lagi, hilang. Jadi harapan saya kepada pemerintah, janganlah dikumukan Belawan. Sekarang terbalik. Iya. Ya kayak Pekanan di Belawan itu jadi badan yang ramai daripada kecamatan, kelurahan lebih ramai. Iya. Katanya Bapak asli kelahiran Belawan. Ya, saya lahir di Belawan, di unit kampung RS, Rumah Sakit Umum pada saat itu. Saya lahir di situ, di Belawan. Sampai tahun 78 saya pindah ke Marelan. Di situasi Belawan nggak gini lah dulu Pak. Belum kayak gini. Gimana? Lebih rapi, lebih tertata, lebih laut, pinggir laut itu masih bersih, belum ada rumah-rumah kayak sekarang. Jadi kesannya kumuh pada saat itu. Jadi kira-kira pasang ini gimana Pak? Kalau pasang ini, kalau setahu saya dulu, saya masih tinggal di Belawan, ya itu 4 tahun sekali, 5 tahun sekali itu. Ini tiap hari Pak makan obat aja. Saya nggak tahu itu. Itu kan mungkin ada ketinggian atau apa yang tidak maksimal lagi antara laut dengan daratan. Jadi kira-kira apa Pak? Menurut Bapak terkait dengan sejarah dulu sama sekarang? Kalau dulu tempat peresapan air itu kan masih banyak, seperti hutan mangrove. Itu kan hutan mangrove itu kan salah satu penentu tingginya air atau peresapan air lebih tinggi ke sana. Jadi kalau sekarang itu kan sudah jadi tambak, sudah jadi jadi tidak ada pengerukan yang maksimal yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait gitu. Jadi kira-kira Pak instansi mana yang seharusnya Pak yang melaksanakan agar Belawan ini aman gitu? Dan kalau saya melihat harus ada antara pengusaha dengan pengguna jasa atau penguasa atau pengusaha yang melakukan kolaborasi bersama untuk memperdalamkan laut itu. Iya, harusnya seperti itu. Dulu masa saya ingat dulu Pak ada cerocok. Iya. Sekarang timbul aja, terakhir nggak ada luapan air Pak ya. Iya. Ke darat lah dia. Iya. Jadi peresapan air tadi sudah tidak lagi maksimal. Ya alhamdulillah saya lihat sekarang walaupun saya nggak tinggal lagi di Belawan itu, di kampung itu tempat saya lahir, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi naik pasang kena oh ke iya, situ. karena banjirop. Jago wali kota kami Pak. Iya. Pak Bobi Apip Nasution. Iya, Pak Bobi Apip Nasution. Peduli dia sama masyarakat Belawan. Jadi benteng banjirop. kayak unik kampung itu lagi tidak ada lagi banjirnya itu menyerang ke kota ya kan. Tahun berapa itu 2019. Pasang. Sampai kita Pak sini. 2019 itu pernah terjadi ya. Iya, nek sampah. Pasang sampai di depan Pelindi itu hampir 1 dengkul ya, kedalaman hampir 0,5 meter kurang lebih itulah.